Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita ada di acara wawancara lagi dan sudah bersama narasumber kami yaitu Bapak Dr. Mustari Irawan MPA. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu Pak. Saya Ergi Raditya Pramatya dan rekan saya. Herci Pak Zaria Manak Tigo Sebai. Oke, salam kenal ya Pak. Kenal Pak. Oke, jadi dari yang saya tahu Pak Mustari Irawan ini adalah sastrawan angkatan 66 Pak, dengan nama pena Irawan Sandia Wira Atmaja. Kemudian Pak Mustari juga sudah menerbitkan beberapa antologi puisi, yaitu diantara lainnya ada Air Mata Topeng dan Kota-Kota, Anggur, Apel, dan Pisau, serta Dia. Oke, selain itu juga beberapa puisinya Bapak Mustari Irawan ini telah diubah menjadi musik untuk vokal klasik dan piano oleh komponis dan pianis Ananda Soekarlan, betul kan Pak? Ya, dan salah satu karyanya beliau yang paling terkenal itu adalah Ibu Selalu Terdiam yang diperdanakan oleh soprano Mariska Setiawan. Iya. Oke, selain itu juga dari yang saya tahu karya-karya dari Pak Mustari ini sering dimuat di berbagai media seperti Harian Merdeka Minggu dan juga majalah Sastra Horizon. Nah, Pak Mustari juga pernah memenangkan sayembara penulisan puisi tingkat nasional pada tahun 1981 dan 1982 serta cerita pendek pada tahun 1983. Betul ya Pak? Betul. Oke. Mungkin langsung aja ya Pak ya. Apa sih Pak yang menginspirasi Bapak untuk menulis puisi dan aktif di dunia sastra, bahkan sejak dari yang saya tahu ini angkatan 66 nih Pak? Iya. Terima kasih Edi, terima kasih Jose. Ya Pak. Saya sedikit koreksi ya. Saya itu bukan angkatan 66, tapi angkatan 2000. Oh, 2000. Nanti bisa dilihat di biodata buku saya yang terbaru supaya bisa lengkapi dan tidak ada. Jadi memang saya menulis itu sudah cukup lama. Ya, saya menulis mulai dari pada saat saya di sekolah menengah tingkat pertama. Itu di tahun 1975. Saya masih kelas 1 SMA, kemudian tahun 1976 ketika saya kelas 2 karya saya dibuat di majalah Horizon. Majalah Horizon pada saat yang lalu itu seperti majalah pembaptisan. Maksudnya adalah kalau kita dimuat di majalah itu, maka kita sudah bisa mengatakan saya punya itu. Karena saking sulitnya gitu ya, saking sulitnya. Redakturnya juga sangat terkenal pada saat itu dan tidak semua penyair itu bisa dimuat. Nah, saya waktu masih SMA dan alhamdulillah sudah. Kenapa saya menulis? Nah ini memang agak sedikit campur barangkali. Saya juga tidak tahu persis kenapa saya harus menulis. Tapi saya di awal-awal saya masih SMA, saya suka sekali membaca. Ya, suka sekali saya mengikuti juga beberapa kegiatan teater, sastra, karena saya kebetulan di kuliah sekolah di SMA 11. SMA 11 itu adalah SMA 70 sekarang. Di samping itu persis itu ya, kelangkang remaja Bulungan. Jadi kalau ada kegiatan saya suka nonton. Terus setelah saya merasa tertarik, kemudian saya mencoba menulis, saya menulis masih di tulis tangan, ya. Saya belum berani kirim ke surat kabar, tapi saya kirim ke radio untuk nanti malam-malam saya mendengarkan. Nah, setelah itu saya mulai mengirim ke media cetak, ya, koran terutama. Dan setelah ada respon positif, saya diberikan mesin dan setelah saya kemudian melanjutkan kegiatan puisi. Jadi saya lebih dahulu menjadi seorang penyair dibandingkan dengan birokrat. Ya, karena setelah beberapa tahun kemudian saya lulus S1 dari FISIP UI, kemudian saya lanjut menjadi birokrat di salah satu instansi pemerintah. Dan kemudian terus saya menulis dan barangkali yang sangat menggerakkan
itu pada tahun 2017 saya memenangkan sayembara menulis Hari Puisi Indonesia sebagai pemenang buku utama yang terbaik. Nah ini yang poin saya bisa menambahkan. Nanti di samping bisa dilihat dari buku yang nanti saya memberikan dia dan juga kalau saya. Kira-kira Oh ya, terima kasih Pak. Tadi kan berdasarkan yang Bapak sampaikan, kalau Bapak itu dulu waktu masa SMA itu kan suka menulis kan. Kira-kira ada nggak sih tokoh sastrawan gitu yang menginspirasi Bapak untuk menulis? Oh iya, saya memang ya karena memang masih bergairah, masih muda. Saya banyak baca puisi-puisi dari para penyair Indonesia pada saat itu ya. Iya, Pak. Sebagai contoh misalkan saya baca puisi Sapardi, saya baca puisi Taufik Ismail, yang masing-masing punya karakteristik gaya yang berbeda. Ya, kemudian saya baca juga Soekardi, saya baca Abdul Hadi, kemudian saya baca Subagio Sastrowardoyo, kemudian beberapa penyair yang itu memperkaya hasanah dari kemampuan saya menulis puisi. Banyak sih sebetulnya yang di Indonesia. Jadi saya membaca, kemudian juga saya membaca beberapa buku yang mendukungnya. Walaupun tidak seintens saya membaca puisi, saya membaca juga buku-buku filsafat, ya, kemudian ada filsafat bahasa, ya, jadi ada filsafat dan filsafat bahasa. Karena bahasa itu kan juga salah satu alat komunikasi yang sangat penting sekali. Di situ ada filosofis yang harus dipahami karena puisi itu adalah medium dalam kita melakukan komunikasi. Jadi bahasa menjadi bagian yang sangat penting sekali. Jadi saya banyak baca juga yang dari luar walaupun itu tidak terlalu banyak. Saya baca misalkan sastra atau puisi dari India, dari Cina, dari Arab, gitu ya, kemudian juga dari Spanyol, gitu ya. Kumpulan puisi itu yang juga memperkaya saya. Kira-kira seperti itu. Iya, tadi kan Bapak bilang kalau Bapak banyak membaca dan terinspirasi dari banyak sastrawan, Pak ya. Ya. Mungkin dari salah satu sastrawan yang saya kenal langsung yaitu Pak Sam. Beliau itu kan sering menuangkan budaya Betawi dalam karyanya ya Pak ya. Nah, sebagai seorang sastrawan nih, apakah Bapak juga punya budaya atau ciri khas yang dituangkan dalam karya sastra Bapak? Iya, kalau saya mungkin agak sedikit apa ya, akar lokalnya mungkin tidak terlalu lihat, tapi kalau dilihat dari proses perjalanan kreatif saya itu sesuai dengan usia gitu ya. Kalau di awal-awal misalkan saya pada tingkat 1 waktu divisi, tingkat 2 sampai tingkat 3 mungkin saya banyak menulis puisi yang sifatnya sosial, protes gitu kan ya. Jadi melihat lingkungan yang saya tidak sesuai, tidak baik, saya tuangkan ke dalam puisi. Jadi awal-awal saya seperti itu. Kemudian meningkat lagi, saya mencoba untuk beralih pada sifatnya religius. Gitu ya. Ini juga membutuhkan waktu. Tapi lama-kelamaan juga saya mengalami suatu perubahan. Sampai sekarang saya lebih banyak menulis puisi antara sosial dan juga perenungan. Jadi saya itu sudah menuangkan dalam satu tulisan ini dibahas waktu Festival Sastra Internasional Gunung Bintang di Kepri. Saya mengatakan bahwa puisi itu adalah respon dari seorang penyair terhadap lingkungannya yang sifatnya aspirasi, relaksasi, dan kontemplasi. Nah itu perjalanan saya. Jadi mulai dari saya hanya memotret saja, kemudian saya menulis puisi untuk melepaskan ketegangan, rasa stres yang muncul ketika menstruasi, kemudian sampai pada satu titik saya menulis untuk membawa gitu kan kita berkontemplasi, merenung tentang hakikat, ya, tentang hakikat. Nah ini saya lebih banyak ke sana karena saya ini agak sedikit marginal
keluarga saya itu dari Jawa Barat, ya dari bapak dari Garut, ibu dari Sumedang, tapi saya lahir di Jakarta. Jadi budaya saya adalah budaya Cina, bukan budaya yang masuk ke dalam budaya lebih dalam dari Jakarta, yaitu Betawi. Ya mungkin Asam karena istrinya itu sangat mendalami budaya kita. Jadi seperti itulah. Jadi secara apa tidak langsung saya memang tidak ada, tapi lebih saya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Oke Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Kan Bapak pernah menjabatkan ya sebagai komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara. Ya. Lalu bagaimana Bapak melihat hubungan antara profesi Bapak sebagai Aris Faris dan passion Bapak di bidang sastra? Kira-kira ada nggak Pak? Ya gini, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Sebelum saya jadi komisioner di KSN itu tahun 2019, itu saya di Arsip Nasional. Mungkin kantornya tahu di Jalan Ampera, Pasar. Saya lama sekali di Arsip Nasional, mulai dari staff, antik gitu, sampai pimpinan saya, pucuk pimpinan tertinggi. Itu ada sekitar 30 tahun saya lahir dan besar di Arsip Nasional. Tahun 2019 pada bulan Juni, akhir Juni saya selesai. Kemudian Juli, Agustus, September saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian ada kesempatan teman menawarkan, ya, ada kesempatan untuk jadi komisioner atau anggota KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang fungsinya adalah membangun sistem merit, yang fungsinya adalah menjaga dari jabatan-jabatan yang mungkin bisa terjadi pelanggaran. Nah, pekerjaan itu sebetulnya dua-duanya, baik di Arsip Nasional maupun di KSN itu sebetulnya membutuhkan evidence, bukti, gitu ya, karena arsip itu kan ada informasi. Dia menjadi bukti dari seluruh kegiatan dari organisasi. Begitu juga di KSN. KSN itu kalau misalkan ada masalah pelanggaran, katakanlah sekarang ini yang lebih aktual, pelanggaran misalkan ada ASN yang melanggar netralitas, buktinya apa? Kita harus menjadi bukti itu, jadi tidak asal menuduh. Juga kita menjaga agar ASN itu tidak terzolimi oleh pimpinan, ya. Baik itu oleh menteri, oleh gubernur, wali kota, bupati. Nah, apa buktinya bahwa seseorang itu dizolimi? Kan harus ada dokumen. Nah, bagi saya kedua profesi itu sangat terkait dengan arsip, dengan puisi. Puisi juga bicara tentang keautentikan, gitu kan? Jadi dokumen juga bicara tentang keautentikan. Jadi puisi yang baik menurut saya adalah kalau dia otentik. Otentik dalam arti dia jujur menulis apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Jadi dia bukan mengambil dari orang lain, tapi dia melakukan semacam kristalisasi dari apa yang dia lihat. Nah ini kan sama sebetulnya masalahnya keautentikan itu. Nanti kita bicara juga terkait dengan konten isi dari puisi itu apa, sama seperti isi dari sebuah arsip. Nah memang waktu saya setelah Juli, Agustus, September saya tidak bekerja, ya bukan tidak bekerja karena memang sudah pensiun sebetulnya. Saya kemudian dipilih oleh Presiden sampai dengan tahun ini. Jadi saya sebelumnya juga ada di KSN sudah purna bakti, sudah selesai. Karena waktunya sudah selesai sampai pada Oktober lalu. Jadi itu dua bidang pekerjaan yang menurut saya sangat paralel dengan puisi. Nah, lebih jauh daripada itu sebetulnya kalau kita berbicara puisi dengan profesi di bidang pemerintahan itu sangat mendukung sekali. Karena seorang birokrat dia harus punya semacam sensitivitas sosial dan itu hanya bisa terbangun kalau kita memahami puisi, kalau kita terjun ke dalam dunia sastra.
Jadi dunia puisi itu akan bisa memperhalus rasa kepekaan kita, kepekaan sosial kita terhadap orang lain, terhadap masyarakat. Nah, tentu saja dengan harapan seperti itu, maka akan muncul nilai-nilai dalam diri kita. Dan kemudian juga nanti akan membatasi kalau kita punya niat untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, jadi sebenarnya puisi dia berbicara dalam konteks itu di dalam birokrasi pemerintah. Nah, kira-kira itu seperti itu loh. Sebenarnya. Iya. Jadi cukup menarik ya antara hubungan dari dua profesi Iya. tersebut. Dan dari jawaban Pak Mustari terkait pertanyaan tadi ditambah pertanyaan sebelumnya yang saya tanyakan sebelumnya, itu apakah ada momen-momen tertentu dari pengalaman Bapak ini yang mempengaruhi tema dalam karya Bapak? Iya, saya merasa ini secara bicara konsep ya, satu hal tertentu. Kita hidup ini kan kita adalah makhluk sosial, ya, homo socius. Nah, setiap makhluk sosial pasti itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial itu berarti sangat luas. Nah, ini yang kita sebut dengan paham determinisme. Jadi saya sebagai manusia tentu saja akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya. Jadi kalau lingkungan itu bisa yang secara langsung berinteraksi saya, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, saya amati dan sebagainya. Jadi konsep lingkungan itu sangat luas sekali. Jadi karena hakikinya seperti itu, maka seorang penyair juga pada dasarnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan yang ada itu bisa menjadi objek, ya, objek realitas seorang penyair. Jadi ketika dia melihat sesuatu, maka terlintas dalam pikirannya itu sebuah tema atau sebuah topik, ya, yang harus dituangkan ke dalam sebuah karya. Nah, momen-momen itu akan sangat banyak sekali. Saya ambilkan contoh sederhana saja. Jadi saya pernah ini sendirian deh, ya. Sebenarnya saya harus dikawal dengan ajudan. Saya dari Paris ke Aljazair sendiri dengan pesawat. Di dalam pesawat nggak ada orang Asia. Lebih jauh lagi tidak ada orang Indonesia, hanya saya. Jadi mereka bicara bahasa Arab, kan? Aljazair itu bahasa Arab dan bahasa Prancis. Saya kira dari kiri kanan nggak paham, saya dimana saya juga nggak bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Prancis. Kalau bahasa Inggris saya masih bisa. Gitu. Nah, di situ saya bisa membayangkan betapa apa ya kecilnya kita di atas, ya, di atas udara itu ketika kita sendirian. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba salah satu mesinnya itu berhenti? Jadi saya bisa membayangkan. Nah, di situ saya menulis. Ya. Menulis sekarang kan gampang. Ada HP, saya tulis ketik di HP. Nanti begitu selesai, sampai gitu kan, saya sampai di Aljazair, saya tuangkan misalkan di dalam laptop. Nah, itu hal-hal seperti itu seringkali saya lakukan ketika saya mengalami perjalanan. Bisa di pesawat, idenya muncul, melihat orang-orang gitu ya, atau ketika menunggu di bandara, ya, atau dalam perjalanan dari bandara ke hotel, atau mungkin ke hotel itu sendiri. Nah, itu saya tuangkan dalam beberapa karya saya, dan juga ada puisi yang sangat panjang saya tuangkan. Nah, ini sebetulnya momen-momen yang mendorong saya untuk menulis. Ya, mungkin ini kan tidak bisa artinya nggak bisa langsung gitu saja kalau pengalaman kita juga nggak banyak gitu kan. Jadi inilah barangkali cara saya bisa melahirkan sesuatu, termasuk karya dari dia yang memenangkan hadiah sastra. Nah, itu saya melihat ada seseorang di Vietnam, dia sangat semangat sekali untuk survival, supaya hidup, dan juga berjuang untuk keluarganya. Begitu saya tuangkan. Dan anehnya, ketika saya melakukan itu, saya bisa langsung melahirkan 30 puisi sekaligus. Jadi dari puisi 1, 2, 3, 4 sampai itu, gitu kan. Nah, itu saya juga bingung bisa gitu ya. Dan salah satunya mungkin yang saya tulis
puisi panjang yang ada. Walaupun kemudian saya juga melahirkan puisi panjang, tapi bukan satu tema kalau terbaru. Kalau satu tema ya, tentang Giang. Nah, momen-momen seperti itulah yang akan kala menjadi dorongan buat saya menulis. Iya. Oke Pak, tadi kan bicara soal hal-hal yang mempengaruhi Bapak dalam menulisnya. Bisa diceritakan nggak sih Pak, bagaimana proses kreatif Bapak tuh dalam menulis gitu? Kayak langkah-langkah awalnya gitu Bapak untuk membuat suatu karya itu, Iya. kan kita perlu inspirasi kan. Nah, setelah mendapat inspirasi itu, bagaimana untuk dituangkan ke dalam suatu karya gitu Pak, untuk menjadi suatu karya yang luar biasa kayak yang Bapak ciptakan. Iya, kalau secara teknis mungkin sebetulnya sederhana ya. Proses kreativitas saya. Jadi kalau saya misalkan contohnya, saya melihat sesuatu misalkan, karena saya melihat sungai, saya pernah membuat puisi tentang sungai di Kalimantan Utara, namanya Sungai Sesayang. Saya naik perahu ini juga perahu yang kotak itu, gini itu banyak menghambatnya gitu, ya kotoran-kotoran apa gitu, baik tangguh gitu. Itu prosesnya menjelang maghrib, yang maksudnya mau maghrib lah, kan belum maghrib. Nah itu ide kan, itu menjadi objek, jadi objek realitas yang saya lihat. Di situ saya kemudian mulai tersentuh, ya. Kemudian saya tuliskan di HP. Kalau dulu kan nggak ada HP, sekarang ada HP, saya tulis saja HP, saya baca lagi, saya buka lagi, sampai kemudian kapal itu mendarat pas nanti. Jadi saya mencoba untuk menggambarkan kondisi seperti itu. Nah, itu dari objek itulah kemudian saya endapkan. Jadi setelah saya lihat objek, saya tulis, kemudian selesai, saya endapkan dulu, saya baca kembali, apakah puisi ini ada logika estetiknya atau tidak. Oke, jadi jangan menulis misalkan matahari yang basah gitu kan. Ini contoh aja ya, bukan sebetulnya. Kita nggak mungkin matahari bisa basah sih kan. Nah itu logika estetik enggak. Jadi saya mencoba untuk itu, kemudian saya runut apakah itu sudah sesuai atau tidak, atau dia terlalu melompat ya imajinya. Jadi di situ saya mencoba untuk membangun apa yang saya lihat pada saat itu, saya tuangkan dalam puisi itu melalui kemampuan imaji saya, dan hanya mungkin kalau kita punya kapasitas kemampuan berbahasa. Maka belajar di bahasa dan sastra itu menjadi sangat penting sekali, karena kita akan diminta untuk bisa menguasai bahasa. Jadi dari kemampuan bahasa itulah apa yang kita lihat bisa kita ungkapkan, kemudian bisa menjadi sebuah imajinasi yang orang lain nanti membaca itu akan bisa tersentuh atau tertarik. Itu kira-kira seperti itu. Banyak sih hal-hal yang saya jalan, misalkan ini contohnya bukan saya mau pamer, jadi kita melintas di Selat Bosporus, itu kan antara dunia Eropa dan dunia Asia. Nah, di saya tersentuh ini ada perbatasan. Kita meninggalkan Istanbul yang ada di Eropa, kita masuk ke dunia Asia. Bagaimana dua perbedaan ini bisa disatukan ke dalam sebuah jembatan selat lah istilahnya. Nah, itu saya tulis juga. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita menulis dengan proses yang hampir sama. Nah ini kebetulan juga proses ini saya sebetulnya kemarin saya diminta untuk melaporkan di Tanjung Pinang, ya, di Festival Sastra Internasional Gunung Bintang yang tapi saya nggak bisa hadir. Tapi ada bukunya. Itu sebenarnya lebih banyak mengungkapkan proses kreativitas saya menulis, ya, atau bahasa mudanya membuat puisi. Jadi seperti itu.
Iya, karena sebenarnya pengalaman Pak Misal ini sudah banyak banget ya Pak ya, betul. dan sudah menulis juga dari SMA, kelas 1 SMA. Nah, Ya. sepanjang penglihatan Bapak itu mungkin boleh nggak sih Pak kita nanya tanggapan Bapak mengenai perkembangan sastra setelah selama ini Pak, bagaimana? Iya, kalau perkembangan usia atau sastra secara umum pada saat sekarang ini memang kita semua ya, para sastrawan itu dihadapkan oleh sebuah perubahan dengan berkembangnya IT, maka puisi bisa saja sekarang diciptakan tidak lagi melalui kemampuan imajinasi, tapi lebih kemampuan dari teknis tangan misalkan. Nah ini kita sebut dengan puisi dibuat oleh AI, ya, artificial intelligence. Ini tantangan sendiri bagi sastrawan. Dan saya melihat kalau dari sudut sastrawan sendiri ini banyak sekali. Tapi yang kurang itu adalah para kritikus. Jadi sekarang ini nggak ada kritikus yang melihat potensi yang ada. Masih sedikit sekali. Ada mungkin mereka, tapi mereka belum naik ke permukaan. Sementara kita lihat di media sosial, puisi-puisi itu terus dilahirkan. Cerpen itu dilahirkan. Kan ada novel yang kalau tidak salah peminatnya banyak ya di media sosial, apakah di Facebook atau di Instagram. Itu banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa dunia sastra itu banyak peminatnya. Hanya memang ya ini juga harus diakui bahwa media sosial karena itu sangat mudah sekali, maka karya-karya yang muncul itu tidak bisa dikontrol oleh sebuah katakanlah redaksi. Ya karena kan dia punya akun sendiri, dia bikin puisi, gitu kan, dia postingnya sendiri. Nah, kalau ini terlalu banyak, bisa overload. Bisa overload, bisa banyak sekali. Sementara mungkin puisinya belum sampai pada kualitas yang baik. Nah, ini jadi masalah sendiri. Di satu sisi itu memberikan akses yang luas sekali bagi sastrawan untuk bisa mengetahui perkembangan dunia sastra, juga bisa memberikan kemudahan di dalam publikasi dan promosi karya-karyanya, tetapi juga memberikan kemungkinan bahwa karya sastra atau puisi yang dipublikasikan itu tidak sebaik kalau dia dimuat di suatu kabar atau majalah. Tidak semuanya, tapi itu membuka kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi kalau saya, dia masih selama ini masih selalu berkeinginan bahwa walaupun di media sosial, katakanlah di majalah online, itu harus ada redakturnya untuk menjaga kualitas. Karena kalau enggak nanti siapapun orang yang bisa curhat, yang lagi patah hati, ya lagi galau gitu kan, lagi dia tiba-tiba nggak suka sama pacarnya, dia langsung bikin kan situ. Nah, itu banyak sekali. Jadi, nah itu mungkin ya sosial ada keuntungannya, satu ada. Jadi itu kembali kepada si penyair sendiri dan juga kemudian kepada kritikus. Ya, sekarang saya melihat itu boleh dibilang sedikit susah. Saya kalau mau bedah buku, saya cari mana yang bisa punya latar belakang yang kuat sebagai kritikus. Itu yang saya selalu coba. Saya pernah mencari dari sastrawan sendiri, dari akademisi, dari praktisi, ya untuk membahas. Jadi udah ini, dan selama ini mungkin saya masih belum begitu puas dari apa yang sudah saya maunya ya kalau memang kursi saya kurang bagus, karena kurang bagus, nggak usah dikemas-kemas ya. Jadi dua hal itu, dari sastranya sendiri, kemudian kritikus, dan mungkin dunia sastra yang dipengaruhi oleh perkembangan digital sekarang. Oke, kalau begitu, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu kepada sastrawan muda gitu untuk masa depan sastra Indonesia itu gimana? Ya kalau mungkin secara umum aja ya, bukan hanya kepada sastra muda.
juga bagi mereka yang akan memulai menulis ceritanya. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah banyak membaca. Ya, pertama membaca karya dari para sastrawan yang lain. Kalau dia puisi maka bisa dilihat dari penyairnya. Kalau dia cerpen maka bisa lihat dari cerpen yang ada. Kalau dia terkait dengan novel, lihatlah para novelis, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Ini sangat membaca. Membaca karya sastra untuk memperkaya beberapa gaya, style. Karena di ujungnya yang paling utama bagi seorang sastrawan adalah bagaimana dia bisa menemukan gaya bahasa. Jadi kalau misalkan namanya dihilangkan, kita baca, kita udah tahu nih ini karya siapa. Ciri khas itu. Ciri khas. Nah itu disebut dengan style gaya bahasa. Ini sangat penting. Yang kedua adalah membaca buku yang terkait dengan sastra. Ini banyak sekali, gitu ya. Ada hukum, ada filsafat, ada sejarah. Jadi jangan kita menulis sesuatu yang hanya berada di angan-angan. Ya. Kalau saya pribadi menulis puisi, itu pasti saya mengalami dalam pengertian saya berhadapan langsung, saya membaca, saya mengamati, atau saya punya dampak. Jadi saya nggak menulis yang sesuatu yang sebetulnya saya nggak tahu gitu. Nah itu saya nggak pernah. Jadi sekarang saya semua ditulis dalam konteks seperti itu. Jadi yang pertama itu banyak membaca. Setelah banyak membaca, mulailah memulai untuk menulis. Ya, kalau puisi mungkin 1 hari selembar, kalau cerpen mungkin 1 hari 1 lembar, novel kayak gitu. Tentu saja bahwa yang pertama pasti tulisannya kurang baik. Ya. Tapi kalau kita punya perbendaharaan karya sastra, kemudian ilmu sastranya yang terkait ya, apakah susastranya, filsafatnya, hukum dan sebagainya, maka ini akan membantu kita. Ya tentu saja paling utama juga ini bahasanya kita harus dikuasai, dan sampai nanti penulisannya keliru. Sederhana sih, misalkan bagaimana kita membedakan antara kata depan dengan imbuhan, ya kan? Nah, beda kan kalau kata depan menunjukkan tempat, pasti bisa penulisannya. Sementara kalau awalnya itu biasanya disambung. Nah ini yang seringkali saya lihat. Karena sekarang ini saya lihat, yaitu rasanya dampak digital itu bukan hanya yang positif, dengan WA itu menyebabkan orang itu malas menulis. Kenapa? Jadi banyak singkatan-singkatan yang bikin pusing kita. Paling contoh paling mudah misalkan nya itu kadang-kadang diganti dengan X. Ya. Nah, kalau ini terus menjadi habit, menjadi kebiasaan, itu akan sangat parah sekali. Gitu ya. Jadi ketika kita menulis, dikurangilah kesalahan yang dalam spellingnya, dalam ejaan. Nah, untuk bisa mengurangi itu ya, kalau kita menulis WA, ya, jangan terlalu banyak penyingkatan yang tidak umum. Gitu. Karena banyak sekali yang saya lihat, saya sendiri bingung nih bacanya apa maksudnya ya. Udah nggak pakai titik, gitu kan? Saya baca itu bukan anak muda, bapak-bapak juga begitu, pakai titik itu sampai habis. Gimana ini? Nah ini cerita aja. Pernah waktu saya uji mau jadi pejabat eselon 3 gitu di KSN, saya lihatnya tulisannya gini sih mas, karena seperti nggak titik. Ini kayak masih sering ini nulis di WA ya seperti ini gitu. Ini contoh aja gitu ya. Itu jadi langkah yang kedua. Nah yang ketiga saja nanti kalau sudah berani dikumpulkan, ya, dikompilasi, dipilih mana yang kira-kira sudah layak. Nggak usah malu kalau ada orang yang mengkritik, memberikan masukan, kita terima.
Ya, mungkin ketika itu ada yang baik, ada yang tajam sekali, ada yang kasar, macam-macam lah orang ya, namanya orang. Ya kita tidak usah, istilahnya kalau sekarang nggak usah baper gitu. Ya terima aja, gitu kan. Itu mendorong kita untuk terus memperbaiki. Gitu. Nah itu barangkali 3 poin yang harus dipegang ketika kita akan terjun ke dalam dunia tulis atau ke dalam dunia sastra. Ya. Salah satu poin juga yang sangat penting, kita belajar secara formal di perguruan tinggi seperti ini, itu kan itu juga sebenarnya melatih. Nah kalau sudah dilatih, kalau sudah lulus jangan berhenti, kan sudah tahu menyusun pertanyaan, gitu kan ya, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian melakukan translasi gitu ya, kita mengumpulkan semua apa yang sudah dijelaskan, kemudian kita buatkan dalam sebuah laporan yang diminta oleh dosen kan. Nah ini sebenarnya kan sudah latihan. Nah, ketika kita membuat itulah ya kita harus melihat apakah spellingnya benar, apakah kontennya runut atau tidak, apakah sudah sesuai dengan yang ditugaskan atau belum. Jadi hal-hal seperti itu yang melatih kita untuk bisa menulis. Saya kira itu ya, Regi sama Pak. Oke, mungkin yang terakhir ya, Ya. mungkin bisa nggak sih Pak dibacakan salah satu puisi favorit karya Bapak untuk kami dan juga yang mendengarkan. Apa ya, sebentar ya. Iya, Pak. Iya Pak, boleh Pak. Yes. Ini ada yang baru saya buat, tapi karena harus pakai kacamata gitu ya. Iya Pak. Kacamatanya harus. Ini saya ambil dari daun-daun. Ini puisi panjang saya. Ya. Jadi yang saya tulis sampai pada nomor, karena udah sedikit, saya kasih yang baru aja. Ini terakhir saya baca ya. Saya harus bukanya apa ya? Asli. Sudah ada ini, ada apa? Kacamata baca. Buka aja ya. Iya Pak. Ini buku puisi dan waktu saya tulis tahun 2021. Ini masuk ke dalam nominasi 20 nominasi dalam Hari Puisi Indonesia. Ya. Ini puisi panjang. Jadi ada 100 puisi dengan nomor 0 sampai 99. Ya. Ini puisi nomor 99 plus. Di kota musim dingin, gerimis salju baru saja turun. Perlahan-lahan, bersama daun-daun. Suhu tercatat -1 derajat. Cuaca terasa dingin dan berat. Sudah kau siapkan overcoat panjang dengan penutup telinga menjaga angin utara. Di pojok kota, jalan kecil, kau berdiri dengan cerutu yang tua. Orang-orang bertugas mendekat waktu, seperti sebuah robot berjalan terburu-buru. Tiba-tiba saja aku teringat boneka yang dipeluk ibu sambil berurai air mata. Ia tak mau lagi mendengar, lupa pada suara. 2021. Luar biasa sekali. Dari daun-daun waktu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ya, sama. atas waktu dan kesempatannya. Tidak terasa rekan-rekan sekalian, 30 menit kita mendengar Bincang-bincang ya, dengan Pak Mustari dan banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil dari wawancara pada hari ini.
Mungkin terima kasih sebesar-besarnya. Sama-sama, sama ya, sama. Oh, saya lupa ya. Ya mungkin jika ada salah kata dalam penyampaian atau pertanyaan, kami mohon dimaafkan. Sama-sama. Mungkin itu saja wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Dadah.